Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Oke, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran 3 tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu untuk kali ini kita akan membahas tentang Al-Muqaddim. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita berdoa bersama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, setelah berdoa, mari kita ingat kembali, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa kemarin Asmaul Husna? Yaitu nama-nama Allah yang baik. Nah, Asmaul Husna di kelas 6 semester 1 ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu As-Somad, yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua ada Al-Muqtadir, juga sudah kita bahas. Yang ketiga ada Al-Muqaddim, yang akan kita bahas kali ini. Dan yang keempat ada Al-Baqi, yang akan kita bahas minggu depan. Oke ya. Sekarang kita membahas tentang Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Al-Muqaddim itu artinya adalah Allah Maha Dahulu. Ini sama dengan sifat wajib Allah. Apa yang artinya dahulu? Yaitu Qidam. Ya, Qidam, Al-Muqaddim itu artinya sama, yaitu Maha Dahulu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Maha Dahulu itu adalah Allah itu Maha Dahulu atas semua ciptaannya. Kalian masih ingat ciptaan Allah itu namanya apa? Namanya adalah makhluk. Jadi Allah itu Maha Dahulu daripada makhluknya. Itu. Kemudian kita coba umpamakan ya, agar kalian lebih memahami tentang Al-Muqaddim ini. Perumpamaannya yaitu, coba meja. Kalian tahu meja kan? Ya, meja itu kira-kira siapa yang membuat? Tahu kalian? Yang membuat meja tentunya adalah tukang kayu. Ya, beliau membuat meja. Nah, sekarang antara tukang kayu dengan meja itu kira-kira dahulu mana? Dahulu tukang kayunya apa dahulu mejanya? Jawabannya tentu dahulu tukang kayu. Karena ketika meja akan dibuat, tukang kayu pasti sudah ada. Nah, demikian juga Allah. Allah itu lebih dahulu daripada makhluknya. Artinya Allah itu lebih dahulu daripada yang dibuatnya. Paham ya tentang Al-Muqaddim? Alhamdulillah kalau paham. Sekarang kita lanjutkan tentang tata cara kita mengakui Al-Muqaddim. Jadi kita itu harus mengakui bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Muqaddim. Bagaimana cara kita mengakui? Caranya yang pertama adalah dalam berbuat kebaikan, kita itu harus lebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Disik-disikan berbuat kebaikan. Jangan menunggu orang lain. Ya, kalau ada perbuatan baik, ayo segera kita lakukan. Kita harus lebih dahulu berbuat baik. Ketika kita lebih dahulu berbuat baik, maka kita sudah mengamalkan Al-Muqaddim.
Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, cara kita mengakui bahwa Allah itu mempunyai sifat al-muqaddim, yaitu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi kita sebagai seorang pelajar itu dalam berbuat, dalam mengerjakan sesuatu harus bermanfaat untuk masa depan kita. Kita jangan bermalas-malasan. Jangan hanya ngegame saja, ya. Tapi kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Contohnya apa? Contohnya ya belajar. Itu. Jadi harus rajin belajar. Berarti dengan kita itu rajin belajar, bermanfaat untuk masa depan ya, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, berarti kita sudah mengakui bahwa Allah mempunyai sifat al-muqaddim. Berikutnya, yang nomor 3, yaitu cara mengakui bahwa Allah itu mempunyai sifat al-muqaddim adalah jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama jangan menunda belajar. Jadi kalau kita itu ada suatu pekerjaan yang harus kita selesaikan, ada suatu tugas, maka jangan ditunda-tunda. Alah, nanti saja. Misalnya, jangan sampai seperti itu. Karena semakin ditunda, maka pekerjaan itu akan semakin menumpuk. Kalau semakin menumpuk, tentu kita nanti yang akan rugi. Makanya ketika ada tugas, langsung dikerjakan. Ketika ada PR, segera dikerjakan. Dan ketika belajar, harus segera belajar. Jangan tunggu nanti. Selama kita masih ada kesempatan, langsung mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita. Dengan kita tidak menunda pekerjaan, berarti kita sudah mengakui bahwa Allah itu mempunyai sifat al-muqaddim. Berikutnya yang keempat, yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Jadi kepentingan itu ada yang kepentingan yang sifatnya bersama, yaitu kepentingan umum. Ada juga kepentingan yang untuk diri kita sendiri, yaitu kepentingan pribadi. Contoh, mandi. Mandi itu kepentingan umum atau kepentingan diri sendiri? Ya, kepentingan diri sendiri mandi. Yang kepentingan umum misalnya kerja bakti, itu namanya kepentingan umum. Jadi kalau ada dua kepentingan, yang satu kepentingan umum dan yang satu kepentingan pribadi, maka yang harus didahulukan adalah yang kepentingan umum. Dengan kita mendahulukan kepentingan umum, berarti kita sudah mengakui bahwa Allah itu mempunyai sifat al-muqaddim. Oke, dari sini paham ya? Bisa kira-kira kita mempraktekkan 4 ini? Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa. Nah, sekarang kita coba untuk latihan soalnya. Kalian perhatikan dan silahkan dikerjakan. Yang nomor 1, tuliskan Asmaul Husna al-muqaddim dengan huruf Arab. Jadi al-muqaddim itu huruf Arabnya bagaimana? Silahkan dituliskan. Soal nomor 2, apa arti dari al-muqaddim itu? Jadi al-muqaddim itu artinya apa? Tadi ada kan Nisan? Ya. Berikutnya yang nomor 3 adalah coba kalian buat perumpamaan sifat al-muqaddimnya Allah terhadap makhluknya. Perumpamaan yang saya sebutkan tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Kalian tulis ulang. Dan yang keempat, maaf ini soal nomor 4 ya. Soal yang terakhir, tuliskan 3 saja cara kita mengakui bahwa Allah itu bersifat al-muqaddim. Yang tadi saya sebutkan 4, kalian sebutkan 3. Oke ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembahasan materi kali ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan membahas Asmaul Husna Al-Baqi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.